Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aib Saifur Rahman. Saya di sini sebagai guru di SMK Negeri 1 Cirebon. Dan di sini saya mengajar mata pelajaran bahasa Sunda. Kemudian, saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang saya alami selama mengajar mata pelajaran bahasa Sunda. Untuk pertemuan kali ini, yang pertama saya akan menyampaikan tentang komunikasi berbahasa Sunda. Nah, permasalahan yang dialami oleh siswa di Cirebon adalah mengenai komunikasi. Dikarenakan memang Cirebon ini walaupun masih termasuk Jawa Barat, tetapi kebanyakan siswa bahasa ibunya bukan bahasa Sunda, tetapi kebanyakan bahasa Cirebon ataupun bahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Jawa seperti itu. Jadi memang bahasa Sunda di Cirebon sangat minoritas. Kalau saya analisis dari 12 kelas yang saya ajar, per kelasnya itu siswa yang fasih dalam berbahasa Sunda sekitar 3-5 orang. Kemudian kebanyakan memang tidak bisa berbahasa Sunda. Ada yang mungkin hanya sekedar paham saja tapi tidak bisa menyampaikan kembali. Ada juga yang memang tidak bisa sama sekali. Nah, ini mungkin salah satu permasalahan saya mengajar bahasa Sunda di kota Cirebon khususnya seperti itu. Jadi suatu tantangan bagi saya dan teman-teman juga yang mengajar bahasa Sunda, bahwa mengajar bahasa Sunda di kota Cirebon ataupun di Kabupaten Cirebon memang tidak mudah. Jadi butuh bimbingan khusus kepada siswa, butuh perhatian khusus kepada siswa, butuh motivasi khusus kepada siswa agar siswa ada keinginan, ada motivasi lebih untuk belajar bahasa Sunda. Walaupun bahasa ibunya memang kebanyakan bahasa Cirebon atau bahasa Indonesia seperti itu. Adapun langkah-langkah atau solusi yang saya lakukan adalah ketika mengajar di kelas, saya menggunakan 2 bahasa. Jadi ketika saya menyampaikan dengan bahasa Sunda, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu solusi agar anak mudah memahami pelajaran bahasa Sunda. Kemudian saya sarankan juga mereka belajar di luar kelas. Artinya harus ada tambahan belajar lain selain kegiatan belajar di sekolah atau di kelas. Karena ketika belajar di kelas saja memang waktunya terbatas. Jadi artinya pelajaran yang disampaikan atau materi yang disampaikan tidak cukup hanya di kelas saja. Jadi harus ada kelas tambahan atau harus ada materi tambahan. Mungkin anak-anak bisa belajar di luar dengan pegiat bahasa Sunda, dengan orang-orang yang bisa berbahasa Sunda, atau di lingkungannya mungkin ada yang bisa bahasa Sunda, mereka bisa belajar di situ agar ketika memasuki sekolah atau kelas, anak-anak bisa sedikit-dikit belajar bahasa Sunda dan bisa kedepannya bisa fasih berbahasa Sunda. Itu mungkin harapan saya untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan sekian. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.